Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan sebagai tugas mata kuliah penyetelan sepeda motor EV di job pemeriksaan tekanan bahan bakar untuk nama Ahmadi MPM 32201200093. Yang pertama kita lepaskan jok dengan menggunakan kunci T10 atau kunci shock 10, bisa semuanya. Ada 3 baut 10 di sini yang di dalam. Kemudian kita angkat. Master. Yang keduanya pelepasan cover tangki bahan bakar. Cover tangki bahan bakar. Terus langkah ketiga, pelepasan soket yang menghubungkan dari pompa ke selang injektor. Dengan cara bisa ada yang model ditekan, ada yang model ditarik ke atas. Kalau yang ini model yang ditarik ke atas. Jika mohon maaf karena kuku terlalu pendek, kita gunakan obeng yang kecil untuk menekan ke atas. Ingat, ketika waktu pelepasan ini diusahakan kontak posisi off atau tidak on. Karena apa? Karena bahan bakar ini akan mengalir ketika kontak sedang on. Oke, sudah. Terus kemudian langkah keempat yaitu pemasangan alat yang akan kita gunakan, yaitu full pressure gig dengan kapasitas 80 PSI. Pakai alat bermerek Tekiro. Untuk pemasangan pertama yang kita hubungkan dengan selang yang berhubungan dengan injektor. Yang kedua, pemasangan selang yang berhubungan dengan pompa bahan bakar. Kita bersihkan dulu sisa-sisa bahan bakar yang masih ada, yang masih tercecer di tangki, supaya aman ketika sepeda motor itu kita tes atau kita coba. Oke, kita buktikan dengan percobaan. Satu, kita on kan. Oke, masih nyampe 40. Turun. Ketika nanti sepeda motor kita hidupkan, kalau keadaan jarum ini masih turun terus, berarti pompa bahan bakar itu ada terjadi kerusakan. Terus untuk ketika pompa bahan bakar ini masih di posisi di 40 PSI, otomatis pompa bahan bakar masih bekerja dengan maksimal. Artinya pompa bahan bakar masih aman digunakan untuk proses seterusnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk mempraktekkan penyetelan sepeda motor EV di bagian pompa bahan bakar. Mudah-mudahan menjadikan manfaat, dan hasil yang kami dapatkan yaitu sepeda motor dengan Vario 125 masih dalam tekanan yang bagus, yaitu 40 PSI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dari yang pertama eksternal. Sekarang kita coba ke yang injeksi, ya. Injeksi dalam hal ini saya ke Yamaha, sepeda motor saya sendiri kebetulan ini. Jadi kalau scanner yang di Yamaha kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Seperti ini. Untuk sambungannya
di sini dua bagian di sini ya. Dua bagian, yang pertama positifnya masuk di aki, kalau negatifnya masuk ke ground, terserah ini bisa di negatif aki atau di ground yang lain, besi yang lain gitu ya sambungnya. Terus yang satunya ini yang bagian atas ini masuk di, kalau di Jupiter Z ini bentuknya seperti ini, jadi di bagian jok, dalam jok. Nah, ini kalau generasi selanjutnya setelah Jupiter nanti udah ada soketnya seperti ini, lebih mudah. Tapi kalau ini masih manual, bentuknya masih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Jali Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Kami akan mempraktekkan di sini diagnosis FM menggunakan FT diagnosis tool dari Yamaha. Kebetulan di sini motornya yang kami pakai adalah Jupiter Z1. Di sini saya akan menggunakan alat diagnosis tool Yamaha. Langkah pertama yaitu dari alat diagnosis tool, yang kabel warna merah dapat positif baterai, yang kabel warna hitam dapat negatif baterai, yang satunya ini dapat kabel hitam bawah kabel. Nah, kabel hijau yang ada di diagnosis dapat kabel hitam, yang merah dapat positif baterai, yang hitam dapat negatif baterai. Nah, kalau seperti ini berarti sudah nyala ya. Di sini ada keterangan diagnosis tool control ya, di sini sama diagnosis. Nah, selanjutnya berarti di sini kita coba dulu yang DTC, diagnosis trouble control dulu. Ini kita pencet up. Nah, ignition switch off. Nah, berarti ini dalam keadaan off. Kemudian kalau mau menyalakan, mau melakukan, berarti kita pencet mode untuk melakukan lanjutan. Selanjutnya motor dinyalakan dalam kondisi on. Nah, akan muncul RPM. Nah, di sini RPM keterangannya bahwa suhunya adalah 32 derajat Celcius. Di bawahnya ada DTC, diagnosis trouble control ID 0. Kemudian ada keterangan lanjutan di sini. Nah, kita coba nyalakan motornya, kita cek RPM-nya. Nah, RPM-nya di sini ya, dapat diketahui bahwa rata-rata di sini kalau misalkan motor dalam keadaan rendah itu dia posisinya di angka 1400. Coba kita nyalakan penuh, kira-kira bisa sampai berapa? Bisa mencapai 6000 RPM-nya ya, ketika dinyalakan dalam posisi yang hentakan tinggi. Nah, kita kembali. Selanjutnya kita ke diagnosis dulu, down. Nah, di sini ada data dan special fund. Kita coba data. Motor dimatikan dulu, ignition switch off, kemudian saya pencet mode, motor dinyalakan lagi. Nah, di sini keterangannya trouble angle ya, trouble angle-nya 11,7. Di sini berarti masih dalam keadaan normal seperti itu. Nah, kisaran 11. Kemudian saya next, berarti sini down. Nah, intake air pressure ya, suhu udara ya, suhu udara yang masuk, temperatur udara yang masuk 98,8. Pakainya di sini KPA ya, di sini dalam keadaan normal juga, nggak ada masalah. Selanjutnya ini tadi intake air temperatur ya, temperatur udara yang masuk di sini 30,0. Di sini juga
tidak ada masalah. Kita lanjut ke yang lain. Baterai masih normal 12,1. Kalau di bawah 12 volt itu mungkin nanti itu perlu ada sedikit masalah terkait dengan baterainya. Terus temperatur mesin atau engine temperatur 44,0, berarti tidak ada masalah. Ignition coil 0,0. Injektor, ini injektor berarti tidak ada masalah di sini 0,0. Kalau ada kebocoran injektor mungkin nanti di sini bisa bermasalah. Tidak perlu. Kemudian read story ini untuk membaca trouble. Di sini nanti kalau ada trouble berarti di sini ada keterangan 1, 2 dan selanjutnya berapa, tergantung trouble-nya ada berapa. Selanjutnya clear story ini untuk mereset ya, mereset semua dari awal. Jadi kalau ada trouble di reset dulu melalui clear story ini. Nah, kalau kita action, kita nyalakan di sini berarti pakainya mode. Nah, kita clear berarti clear story, tergantung ada berapa trouble, terus kita reset. Nah, sini terakhir itu kita coba kembali dulu di sini special fan. Kita matikan dulu. Nyalakan. Temperatur udara kita keluar aja. Kita ke C1 mixer ya. C1 mixer ini coba kita ada 4 ya di sini. C1, C2. Nation, coba kita matikan dulu. On ya. Ya, on. Oke. Nah, di sini ada keterangan C1 ya. C1 ini hubungannya dengan mesin ya. C1 2,0. Berarti kalau misalkan ini dinaikkan, maka mesin akan semakin keras ya. Ya hubungannya dengan bensin ya. Nanti kalau misalkan semakin tinggi secara otomatis CO-nya ya semakin boros. Coba kita nyalakan. Nah, sini coba kita naikkan sampai penuh, sampai jauh ya ini. Ya, penuh. Kurang lebih pokoknya 30 ya. 30. Penuh 30. Nah, ini berpengaruh terhadap bahan bakar ya, bahan bakar dan juga gas yang campuran bahan bakar yang keluar. Nanti baunya pun akan berbeda. Kita cigaran ya. Otomatis baunya juga akan berbeda. Nah, ini kalau misalnya 30. Sekarang kita coba kalau kita turunkan sampai minimal. Tadi maksimal 30, kita turunkan sampai minimal. Nah, suara motor akan semakin merendah dia. Kalau saya teruskan nanti secara otomatis motor akan mati ya. Ini berarti sampai minus 30 ya, sampai minus 30. Jadi kalau kita nyalakan tetap motor nggak kuat ya. Nah, langsung otomatis mati. Kalau kita kembalikan, kalau kondisi pabrik itu biasanya itu di posisi 0,0. Coba kita 0,0. Nah, kita coba nyalakan. Nah, biasanya seperti ini. Standarnya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya naikkan di angka 10. Standar biasanya beberapa sepeda motor itu di angka 10 sampai kurang lebih 10 sampai 15 ya. 13 Pak. 13 ya. 10 sampai 13. Oke, cukup. Berarti kita kembali dulu aja. Terus kita keluar. Jadi semuanya tadi udah ya. Kita udah cek semuanya. Tidak ada masalah.
semuanya normal. Kalau sudah berarti kita pertama-tama kita cabut di bagian negatifnya dulu. Matikan mesin. Ya. Kita matikan mesinnya. Setelah itu sudah selesai tutorial dari saya. Kita cabut kabel negatif dulu, terus baru kita ke positif yang warna merah. Yang hijau. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Mada Dianto, NPM 321 20058. Kami dari mahasiswa PSKK akan mengerjakan masalah tentang pemeriksaan injektor. Kami dari kelompok 9. Ya, langsung saja kita cek injektor pada motor Matic Yamaha Mio GT. Ini akan melakukan pemeriksaan injektor. Jadi pemeriksaan injektor itu ada dua macam ya. Kita copot injektornya, kita lihat semprotannya berupa kabut apa tidak. Jadi ada dua, pakai double starter sama pakai engkol. Jadi seperti ini. Nah, kita periksa apakah semprotannya masih bagus. Nah, ini berupa kabut. Jadi terus kedua kemarin pakai engkol. Nah, jadi ini injektornya masih berfungsi dengan baik. Nah, itu kita pasang lagi. Inilah cara memeriksa injektor pada kendaraan Matic. Jadi pada intinya kita buka, terus kita periksa apakah kabutnya itu bagus apa tidak. Nah, begitulah tutorial kami. Jadi semoga memberi manfaat.